اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي يا رسول سلام عليك. يا حبيب صلوات الله عليك. أنت شمس أنت نور فوق نوري. أنت شمس أنت نور فوق نوري. أنت إكسير قلبي. أنت مصباح الصدور. صلى الله اللهم صل عليه. صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا عروس الخفقين. يا حبيبي يا عروس الخفقين. يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. صلى الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa hum a'yunun la yubsiruna biha wa hum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adallu. Ulaika humul ghafilun. Wa qala aidan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul Kirama yang saya hormati, guru saya
guru TBQ saya, Ibunda Ustazah Robiah selaku pimpinan Majelis Talim Kaum Ibu At-Taqwa. Mata'anallahu fituli hayatik, semoga Allah Ta'ala akan beri panjang umur, mudah rezekinya dan berkah umurnya, dan bermanfaat untuk kita semuanya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati ibu-ibu ustazah, para asatizah, terlebihnya Ibunda Sumarna Idi Salam dan juga Ibunda Amsani, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Kaum At-Taqwa, dan juga ibu-ibu sesepuh yang tidak disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat atau ta'zim saya. Alhamdulillah, siang penuh berkah dengan turunnya hujan. Karena itu doa ketika turun hujan adalah Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, berilah turun hujan yang ada manfaatnya dan ada keberkahannya kepada kami. Jadi kalau ketika kita melihat turun hujan, biasanya kan kita reaksinya kan hujan. Ada yang bilang begitu kan? Ya hujan lagi, begitu kan? Ada yang reaksinya begitu kan? Kalau lagi nanggepin ketika lagi turun hujan, aduh ini hujan lagi. Ingat ya Bu ya, kalau kita, mohon maaf kalau berkata seperti itu tandanya kita petandanya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya hujan itu menebar manfaat juga kan dengan turunnya hujan, asalkan kita harus bersyukur. Nanti insya Allah tanaman-tanaman di rumah ibu-ibu, bapak-bapak nanti ya ketika lagi nanam pohon apapun, tumbuh syukur nanti ya. Kalau ibu-ibu ya punya tanaman pohon, tumbuh syukurkan nanti pohonnya nanti insya Allah. Apalagi bagi yang petani yang sedang bekerja keras untuk menanam padi ya dan lain sebagainya, ketika diturunkan hujan, insya Allah hasil panennya subur dan laku. Amin ya robbal alamin. Kita patut puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah masih saja memberikan curahan nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul kembali bersama-sama dalam rangka thalabul ilmi ataupun menuntut ilmu. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para pengikut-pengikutnya. Al-Fatihah di sini akan menyampaikan hal yang sangat penting bagi kita selaku orang beriman, baik laki-laki yang beriman maupun yang perempuan yang beriman, yaitu adalah 5 obat hati. 5 obat hati. Kalau ada di dalam lagunya si Opik, ya kan sudah sering dengar, tondo hati iki lemo perkarane, kapan perlu baca Quran dan maknane. Ya itu kan. Kalau dia dalam lirik lagu sehingga saya begitu ya. Pertama maksudnya. Jadi ini namanya 5 obat hati. Dari Abdullah Al-Antoki. Beliau adalah seorang ulama dari Turki, dari Antokia ya. Kalau ibu-ibu ya ada yang sudah pernah umroh ya kan, plus juga ke Turki, pasti di sana ada daerah namanya itu adalah Antokia. Makanya di situ adalah Abdullah Antoki. Beliau berkata ada tanda 5 obat hati, khamsu dawain, ya kan, khamsu dawain. Jadi ada 5 obat. Coba diperhatikan. Kalau kita melihat kata dawaun, itu di situ artinya merupakan obat juga, sama dengan kata asyifa'u, ya kan, dawaul qalbi.
Tafadhal. Oke. Dawaul qalbi, ya obat hati. Jadi kalau kata dawain itu merupakan artinya adalah obat batin, mengobati penyakit yang tidak terlihat. Penyakit yang tidak terlihat itu contohnya seperti penyakit hati. Penyakit hati. Apakah hati ini bisa disembuhkan? Bisa. Obatnya itu adalah zikir, membaca Al-Quran, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka hatinya itu akan menjadi tenang, hidup kita menjadi tenang, bahkan pikiran kita menjadi tenang, sehingga tidak ada sesuatu yang mengganggu kita. Hidupnya tenang, hidupnya tentram, hidupnya nyaman. Obatnya gratis gak Bu? Gratis. Tinggal nanti kita melaksanakannya. Ketika kita sakit hati terhadap dengan orang yang menzolimi kita, hendaknya tuh lebih baik balas dendamnya itu adalah memaafkan. Karena tuh dengan cara memaafkan itu ya bisa juga untuk mengobati hati kita. Daripada ada rasa dendam, hatinya itu sudah merasa sakit, sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Nah, hati-hati. Hatinya itu memang sudah sakit, lama-lama nanti akan terpengaruh dengan fisik kita. Maka agar supaya tidak lagi kena penyakit di dalam hati kita, kita memaafkan kepada orang yang menzolimi kita, orang yang menjahatin kita, maka insya Allah akan menimbulkan kedamaian di dalam hati maupun juga kedamaian di dalam hatinya seseorang. Saling menambahkan dengan sesama, dan juga bisa juga untuk menambahkan diri kita sendiri. Kalau kita lagi tergesa-gesa menghadapi musibah, menghadapi ujian, hendaklah kita selalu ingat Allah kapanpun dan dimanapun, aina ma kuntum. Jadi disitulah dawaul qalbi, obat hati. Jadi dawaun adalah mengobati penyakit yang tidak terlihat. Asyifaun juga sama. Ya seperti contohnya yaitu wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami telah menurunkan Al-Quran sebagai penawar, obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wala yaziduz zalimina illa khasara. Dan tidak akan beruntung bagi orang-orang yang merugi. Ya, orang yang merugi itu ya orang yang tidak pernah membaca Al-Quran sama sekali, kan ibu-ibu. Naudzubillah. Maka hidupilah dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir kepada Allah dan juga kita bersalawat, maka hati kita akan menjadi tenang dan tentram. Nah, balik lagi ke laptop, ke tema. Yang pertama yaitu majalisatus sholihin, duduk dengan orang-orang soleh. Siapakah orang soleh? Kita. Jadi definisi dari orang-orang soleh itu adalah al-qaimu ala hukukillah wa ala hukuki ibadi. Dia itu senantiasa mengerjakan terus-menerus, beristiqomah untuk menegakkan hak-hak Allah dan menegakkan hak-hak hamba Allah. Itu namanya definisi orang soleh. Menegakkan hak-hak Allah itu apa? Ya Allah berhak disembah, Allah berhak untuk dipuji. Nah, menegakkan hak hamba Allah itu siapa? Ya kita selaku makhluk hidup. Kita haknya apa? Kita menyembah hanya kepada Allah, kita beriman hanya kepada Allah,
kita bersujud hanya kepada Allah, bahkan kita mengesahkan Allah. Ingat ya, qul huwallahu ahad. Ya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Makanya di situ pelajaran di dalam akidahnya di situ adalah tauhid. Tauhid di situ adalah mengesahkan. Jadi tauhid itu ada dua. Tauhid di situ ada tauhid ilahiyah dan juga adalah tauhid rububiyah. Kalau tauhid ilahiyah itu dalam hal penyembahan, kalau sedangkan tauhid rububiyah dalam hal peribadatan. Sekali lagi, tauhid ilahiyah dalam hal penyembahan. Ya, dalam hal penyembahan kita misalnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita sholat, ya kan? Karena itu juga terkait juga dengan rububiyah juga dalam hal peribadatan. Jadi kita hidup hanya untuk Allah. Hidup itu hanya untuk Allah. Mati itu hanya untuk Allah. Subhanallah. Jangan hidup hanya untuk harta. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku dan matiku, ibadahku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi disinilah definisinya orang soleh. Orang soleh itu kita berkata baik, kita berperilaku baik, beradat juga, kemudian kita mempunyai kebaikan di dalam hati kita. Jadi itu hati-hati. Kalau kita seolah-olah berperilaku baik, tetapi di dalam hati kita nih hatinya fasik, dalam arti beriman kepada Allah tetapi maksiat dan berjalan, maka sama saja bohong. Makanya kalau menjadi orang soleh itu memang sangat berat ya. Apalagi kalau bertemu dengan orang-orang soleh itu juga sangat berat, susah kan? Tetapi walaupun itu kita tetap berusaha untuk mensolehkan diri kita dan berusaha untuk mencari teman yang soleh, walaupun cuma hanya satu orang saja. Insya Allah dengan duduk bersama dengan orang soleh akan membimbing kita, mementoring kita, dan juga mengajari kita bagaimana caranya menjadi hamba Allah yang selalu taat, bagaimana caranya menjadi orang-orang yang beriman yang selalu istiqomah, bagaimana caranya menjadi hamba Allah yang selalu bertakwa kapanpun dan dimanapun. Nah disitulah memang ada syarat orang soleh, yaitu harus tahu orang soleh. Orang soleh itu bukan hanya kita pakai gamis, ya kan, bukan hanya orang pakai berpeci, tetapi orang itu adalah orang yang tulus, orang yang sabar, orang yang ikhlas, bahkan juga orang yang taat. Yang kedua adalah bareng dengan orang soleh, kemudian diajarkan dengan orang soleh. Adapun cirinya yaitu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan berbuat baik kepada sesama. Begitu. Jadi kita semuanya orang soleh. Tinggal kita bagaimana cara menjaga kesolehan diri kita dan juga menjaga hati kita, serta menjaga iman kita dan taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun juga bagaimana kita kembali lagi untuk beradab dengan baik, baik beradab kepada diri sendiri maupun juga pada guru kita, maupun beradab terhadap sesama dengan murid. Orang soleh tetapi masih saja su'uzon ataupun berperilaku sangka, maka pasti ada yang salah di dalam dirinya. Pasti imannya itu setengah-setengah. Jadi itu harus full iman kita, harus tuntas full iman kita sampai full 100%. Tidak ada lagi yang namanya 50-50, 50%-nya itu beriman, 50% itu berbuat maksiat. Na'udzubillah, subhanallah. Majalisatus sholihin, duduk bersama dengan orang soleh. Mudah-mudahan kita berkumpul di surga bersama orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin.
Yang kedua yaitu adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Sudah tadi yang membaca Al-Quranul Karim, tinggal nanti kita memahami ayatnya, kemudian meresapi ayatnya dan juga mengamalkan ayatnya apa yang kita sudah baca. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bi qiraatil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang mahir membaca Al-Quran itu, maka dia akan bersama para malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'ana tsumma yatata'tahu wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Orang yang masih terbata-bata membaca Al-Quran, maka dia tetap mendapatkan dua pahala. Jadi gak ada salahnya. Makanya kita sebagai seorang muslim jangan saling menyalahkan diri sendiri, bahkan juga jangan saling menyalahkan orang lain ketika membaca Al-Quran. Kamu tuh kalau membaca Al-Quran tuh yang bener dong. Kalau kamu membaca Al-Qurannya gak berdosa kamu. Ya, namanya membaca Al-Quran itu kan membaca firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali kalau yang jadi imam ya iya. Memang kalau syarat menjadi imam di situ adalah baca Al-Quran itu yang benar, sesuai dengan makhraj hurufnya. Kalau membaca Al-Quran ya masih it's okay, masih ya gak apa-apa. Yang penting terus istiqomah membaca Al-Quran walaupun hanya terbata-bata. Lebih-lebihnya carilah guru bagaimana caranya ya membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwidnya, panjang pendeknya, kemudian makhraj hurufnya, keluar hurufnya. Dan juga kita mengimpartasikan dan juga mengamalkan serta mengajarinya kalau kita udah dapat ilmunya. Jadi dari guru ke kita, dari kita ke suami kita pastinya kan, dari suami ke anak-anak, nanti setelah itu ke masyarakat. Kayak ibu-ibu, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang yang mempelajari Al-Quran adalah orang yang mengajarkannya. Makanya hiduplah bersama Al-Quran. Karena apa? Ibu-ibu pagi-pagi pergi ke sawah, siang-siang pergi ke hutan. Kenapa hidup kita berkah? Karena kita selalu membaca Al-Quran. Itulah pantunnya dari saya sendiri. Camkan itu ibu-ibu, apalagi saya sendiri kan, pagi-pagi pergi ke sawah, siang-siang pergi ke hutan. Hidup bahagia karena kita membaca, hidup berkah karena membaca Al-Quran. Dari situlah qiraatul Quran, membaca Al-Quranul Karim itu memang sangat penting sekali. Jadi sesibuk apapun aktivitas kita, pekerjaan kita, tetap luangkan waktu kita membaca Al-Quran. Subhanallah. Rugi bu kalau udah gak pernah membaca Al-Quran lagi, apalagi jarang-jarang membaca Al-Quran kan. Masya Allah. Sekarang yang ketiga, yaitu ikhla'ul batani, yaitu mengosongkan perut. Para ulama menyatakan berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW ada 3 penyakit yang harus dihindari dari awal. Perutnya terlalu kenyang, hatinya tamak ataupun rakus, dan mulutnya tak bisa dijaga. Mengkosongkan perutnya itu dalam arti apa? Kurangin makanan-makanan yang ada bakterinya. Kurangin makanan-makanan yang kelihatannya itu enak dari luar, tetapi di dalamnya itu kan pasti ada penyakit kan. Misalnya, mohon maaf ya ibu-ibu ya, misalnya udah terlalu banyak makan yang mengandung kolesterol lah, ya kan. Ada yang masih juga makan juga kan yang mengandung kolesterol, hati-hati. Itu kan akan menimbulkan ya penyakit jantung, penyakit stroke, ya kan. Ada juga ya penyakit apa? Kanker, hati-hati. Kurangin makanan, ya syukur-syukur ya kita puasa.
puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa pertengahan bulan Hijriah, puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari yang enggak, sehari puasa lagi, seharinya enggak. Bahkan terlebihnya itu adalah puasa Ramadan. Kurang berapa hari, kurang berapa bulan lagi kita menuju ke bulan suci Ramadan. Ini sekarang bulan Desember, Januari, Februari, Maret. Ini sudah tinggal kurang lebih 3 bulan lagi. Insya Allah kalau bulan suci Ramadan jatuhnya pada akhir Maret. Tanggalnya kurang tahu tanggal berapa. Pokoknya di akhir Maret nantinya. Sekitar tanggal 20-an ya. Sekitar tanggal 20-an. Jadi persiapkan diri kita dari sekarang ya, puasa Senin Kamis. Bagi ada yang utang ya kan, yang segeralah melunasin puasanya, agar nanti ketika di bulan suci Ramadan nanti kita terus beristiqomah berpuasa hanya untuk Allah, dan kita akan meraih kemenangan di hari Idul Fitri dan bulan Ramadan tahun esok menjadi lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Karena kan puasa itu merupakan perisai, asyamu junnah, perisai membentengi diri kita dari godaan nafsu syahwat. Syahwat itu mohon maaf dalam arti kemaluan. Bahkan membentengi diri kita agar supaya kita mengendalikan diri kita, lisannya, kemudian juga tangannya maupun juga kakinya, bahkan juga matanya agar terhindar dari zina mata, apalagi hatinya agar terhindar dari zina hati. Zina pikiran juga harus dihindari juga. Jadi jangan hanya modal menahan lapar dan haus. Jadi itulah, kurangin makanan ya, syukur-syukur kita berpuasa, maka insya Allah perut kita ya tetap sehat, badan kita menjadi tetap sehat pula. Makanya kurangin makanan yang mengandung kolesterol ya Bu, termasuk saya juga. Kurangin makanan yang mengandung gula juga. Masih ada juga minum teh manis, masih banyak juga kan. Masih ada juga minum minum susu yang pakai gula juga kan. Nah, susu kacang ya, tapi kan ya tergantung juga mau pakai gula enggak, ya nggak usah. Jadi itulah, kurangin makanannya agar perut kita tetap sehat, dan juga syukur-syukurlah kita untuk berpuasa. Yang keempat sekarang yaitu adalah qiyamul lail. Qiyamul lail di sini adalah ya sholat malam. Sholat dikerjakan malam hari dirinci oleh ulama. Ada yang muakkad yang dianjurkan, ada yang ghairu muakkad, ada yang tidak dianjurkan. Yang muakkadnya misalnya apa? Tahajud. Tahajud itu pasti qiyamul lail. Tetapi kalau qiyamul lail itu ya belum tentu tahajud. Nah, muakkadnya apa? Yang dianjurkannya itu adalah tidur terlebih dahulu. Karena kalau kita tidak tidur karena kita mau sholat tahajud, itu tidak akan meraih pahala tahajudnya. Karena tahajud itu berasal dari kata hajid, makanya artinya di situ adalah tidur. Maka utamanya kita tidur lebih dahulu, baru nanti kita sholat tahajud. Tetapi apakah boleh nggak sholat malam tanpa disertai dengan tidur? Boleh. Ya asalkan ya sholat itu ya misalnya sholat hajat, sholat untuk memenuhi kebutuhan, sholat istikharah, sholat untuk menentukan mana pilihan Allah yang terbaik, kemudian juga sholat taubat, sholat untuk menutupi dosa-dosa kita, sholat tasbih yang disertai baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bahkan sholat witir yang dinyatakan sebagai penutup daripada penutup daripada sholat witir. Dan disitulah kita selalu istiqomah qiyamul lail, terlebihnya tahajud. Dalam surah Al-Isra ayat 82, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ay yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan sebagian di antara malam maka hendaklah kalian untuk bertahajud. Tahajudlah kalian
fatahajjat bihi nafilatan lak, sebagai sarana utama, fasilitas utama bagimu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudah. Asa itu merupakan af'alur roja, menunjukkan kata kerja untuk harapan. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudah, artinya menunjukkan adalah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan derajat bagimu yang tinggi, akan meninggikan derajatmu ke tempat yang terpuji. Para mufassir mengatakan maqam mahmudah, tempat yang terpuji di situ adalah surga. Kemudian yang kelima sekarang, wa tadarru'u inda subhi, berzikir atau bersembah sujud di waktu menjelang subuh. Ya, berzikir atau bersembah sujud di waktu menjelang subuh. Jadi sholat fajar ataupun yang sholat sunnah qobliyah, jadi kita selalu kerjakan karena apa? Man qoma sholata qabla subhi fahuwa khairun minad dunya wa mata'. Barang siapa yang ingin mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh, maka dia akan dapat memperoleh pahala yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Makanya saran saya kepada semua DKM, ya kan, DKM sebaiknya tuh kalau waktu qomat ya, azan dengan iqamah di situ, yaitu kalau di kita nih ya 10 menit paling lama. Kenapa demikian? Karena dengan 10 menit itu waktu antara azan dengan iqamah, masih ada juga orang yang berzikir dan bertasbih sebelum memulai sholat subuh. Sesungguhnya itu ada ikhtilaf ya, atau perselisihan ya, ada perbedaan. Sholat fajar itu berbeda dengan sholat qobliyah subuh kalau itu di dalam menurut Imam Hanafi. Tetapi kalau sholat fajar itu pasti sholat qobliyah subuh, maka ini merupakan menurut mazhab Syafi'i. Yang penting kita mengerjakan 2 rakaat sholat subuh ataupun sholat fajar, kita akan mendapatkan pahala yang baik dari dunia dan seisinya. Jangan lupa kita selalu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Karena di situ zikir sebelum sholat subuh pasti di situ ada manfaatnya. Agar apa? Kalau ketika kita berdoa sebelum sholat subuh pasti di situ ada mustajabnya. Allah Taala akan memberikan ijabah doa kita. Masya Allah. Zikir, ya Allah, kita mengucapkan kata istighfar, kita mengucap tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, baca rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, baca rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan juga minta hajatnya, ya semoga Allah Ta'ala akan memberikan kemudahan kepada kita agar urusan-urusan kita, masalah-masalah kita dapat kita teratasi. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta juga malaikat bersaksi kepada kita semuanya, baik itu di waktu qiyamul lail, terlebihnya tahajud, maupun ibadah di waktu subuh. Inilah 5 obat hati bagi kita agar kita selalu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, asalkan kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mulai dari sekarang kita perbaiki hati kita dengan kita baca Quran, dengan kita duduk bersama dengan orang soleh, mengkosongkan perut, terlebihnya kita puasa, kita qiyamul lail, dan juga berzikir sebelum di waktu subuh. Serta juga perbaiki sholat kita. Sholat kita memang juga harus perbaiki. Kalau tidak, itu merupakan pertanda awal kerusakan di hati. Di dalam kitab Nasul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani,
Ada 6 penyebab rusaknya hati. Sebentar. Ada penyebab rusaknya hati. An Hasanil Basri, dari Hasan Al Basri. Beliau adalah seorang ulama di zaman tabi'in dari Basrah, Irak, berkata, annahu qala inna fasadal qulubi an sittata asya'a awwaluha yudhnibuna bi raja'i taubah. Nah, di situ. Jadi dari Hasan Al Basri berkata, ia berkata sesungguhnya kerusakan hati disebabkan ada 6 hal. Nah, tadi yang pertama, mereka sengaja berbuat dosa dengan harapan dapat bertobat. Jangan sepele, Bu, kalau berbuat dosa itu, baik itu dosa kecil maupun juga dosa besar. Orang yang selalu mengerjakan dosa kecil aja, tetapi kalau udah terus mengerjakan terus menerus perbuatan dosa kecil, nanti lama-lama menjadi menumpuk sehingga jadi dosa besar dengan harapan dapat bertobat. Nggak boleh dianggap sepele, Bu. Bermaksiat tapi harapannya mau bertobat lagi, bermaksiat tetapi harapannya mau bertobat lagi, nggak boleh. Hati-hati. Kemudian wa ya'lamuna al-ilma wa la ya'maluna, mereka menuntut ilmu tetapi tidak mengamalkannya. Jangan sampai ilmu yang kita pelajari di situ menjadi bumerang, ya. Hati-hati. Jadi masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, sehingga kita melalaikan diri sendiri. Jadi itu harus kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Ilmu apa yang kita pelajari jangan sampai lupa. Kemudian wa idza amilu la yukhlisu, dan jika mereka mengamalkannya mereka tidak ikhlas. Harus ikhlas. Dengan 5 obat hati itu kita harus amalkan dengan ikhlas. Yang keempat sekarang, wa yaquluna rizqallahi wa la yashkurun, mereka makan rezeki dari Allah namun tidak bersyukur. Kenapa tidak bersyukur? Karena masih ada juga di hati ingin menambah lagi hartanya, menambah lagi kekayaannya, kemewahannya, begitu. Maka di situ perlunya kita untuk qanaah ataupun kaya hati. Dengan qanaah ataupun kaya hati, maka hati kita menjadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur kalau kita mempunyai kekayaan, kita bersedekah kepada orang-orang fakir miskin, anak yatim duafa. Yang kelima, wa ma yardawna bi qismatillah, mereka tidak rela dengan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Sama saja itu namanya mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak rela dengan pembagian dari Allah. Gak rela tuh maksudnya tuh ya masih saja tuh mengkufuri. Hati-hati. Nikmat Allah mana yang kamu dustakan? Fa bi ayyi ala tukadziban, maka nikmat manakah yang kamu dustakan? Kemudian yang keenam, yang terakhir, wa yadfanuna mautahum wa la ya'tabirun, mereka mengubur orang-orang mati namun tidak mau mengambil pelajaran darinya. Jadi merasa diri itu biasa aja kalau mengubur orang mati, tapi giliran orang tua kita pasti rasanya menyesal. Saya yakin ayah ibu kita, kakek nenek kita kalau udah dikuburin pasti menangis. Tetapi kalau giliran orang lain masih dianggap sepele. Itu Masya Allah. Pelajaran dari ya mengubur orang-orang mati di situ adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas itu pasti akan mati. Kata kita semuanya ini pasti bukan hanya mati saja ya, tetapi mati membawa keimanan, mati membawa ketakwaan. Inilah kalau kita meninggal jangan cuma hanya meninggal saja. Nah itu membawa amal soleh. Idza matatu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila anak Adam itu sudah meninggal maka terputus kecuali 3.
sedekah jariyatin, sedekah jariyah, baik itu berupa yang kita dari harta maupun juga jiwa. Kemudian apa, kita bersedekah untuk ya bangun masjid, bersedekah untuk bangun pesantren, kita bersedekah untuk orang-orang yang duafa, orang fakir, orang miskin, karena semuanya itu pasti akan dinilai pahala. Termasuk juga sedekah untuk orang tua. Pahala itu memang sangat tidak ada duanya, sangat besar. Aw ilmi yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Apa itu maksudnya? Kita memang gak harus jadi ustadz, gak harus jadi kiai, gak harus jadi guru. Yang penting ajarkanlah kebaikan yang bermanfaat. Misalnya ibu mengajarkan anaknya bagaimana anaknya menjadi disiplin, bagaimana anaknya berperilaku baik, walaupun itu hanya sekecil, walaupun itu cuma hanya secuil, tetapi itu bermanfaat. Awaladin sholihin yad'u lahu, dan doa orang soleh dan soleh yang selalu mendoakan kepada orang tuanya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 179. Ini perlu kita renungkan kembali agar kita perbaiki hati kita. Karena hati kita ini milik siapa? Milik siapa ibuku hati kita? Milik Allah. Sedangkan mata kita, penglihatan kita itu milik siapa? Milik Allah. Pendengaran kita itu milik siapa? Milik Allah. Coba buka surah Al-A'raf. Kalau ibu boleh buka mushaf, surah Al-A'raf ayat 179. Monggo Bu, tafadhol silakan, surah Al-A'raf ayat 179. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ Ulaika humul ghafilun. Ya, artinya, dan sesungguhnya kami jadikan musuh dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka memahami ayat-ayat Allah tetapi ya tidak memahaminya, tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai harta tetapi tidak pergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat lagi, mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi itu apa? Qalbu kita harus memahami tanda-tanda kekuasaan Allah, termasuk juga memahami ayat-ayat Allah. Kemudian mata kita ya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga melihat ayat-ayat Al-Quran yang tulisan yang begitu indah, yang begitu bagus, dan bisa juga kita untuk membacanya. Kemudian tidak mempunyai telinga untuk dipergunakan mendengar ayat-ayat Allah, termasuk juga mendengar nasihat-nasihat. Karena tuh ad-dinu nasihat, agama di situ adalah nasihat. Nah, ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala liman. Salah satu sahabat bertanya, untuk siapa? Walillahi wa rasulihi wal a'immatil muslimina ammah. Untuk Allah dan juga kepada Rasul dan juga
kepada para imam-imam muslim, pemimpin-pemimpin muslim yang lainnya. Jadi nasihat, menasehati di dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi nasihat itu juga harus kita cerna ya ibu-ibu, harus kita amalkan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf ya suaranya serak karena saya lagi batuk berdahak. Dari penjelasan-penjelasan di atas yaitu hubungan 5 obat hati dan 6 penyebab rusaknya hati adalah pergunakan mata kita untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Pergunakan hati kita untuk memahami ayat-ayat Allah, dan pergunakan telinga kita untuk mendengar firman-firman Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga nasihat-nasihat. Karena kalau kita tidak mengetahui obat hati, kita nggak tahu apa itu obatnya. Karena kalau kita tidak mengetahui penyebab rusaknya hati, apa itu sebabnya? Rusaknya hati bisa juga karena iri dan dengki, bisa juga dendam, ya kan? Kalau sedangkan obat hati bisa juga adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kita bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat, membaca Al-Qur'anul Karim, dan juga kita qiyamul lail ya, termasuk juga ya salat malam. Inilah 2 hal ini, 5 obat hati maupun 6 penyebab rusaknya hati, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi amalkan 5 obat hati dan juga hindari 6 penyebab rusaknya hati. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28, alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang berzikir kepada Allah itu akan menjadi tenang hatinya. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, berzikir itu hatinya akan menjadi tenang. Makanya tetapkan hati kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita udah sering ya muqallibal qulub sabbit qulubana, ataupun sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku atau hati kami kepada agamamu. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana, ataupun sabbit qalbi ala ta'atik. Jadi di situ kesimpulan, di situ baca sering ya muqallibal qulub sabbit qalbi ataupun qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi atau qulubana ala ta'atik. Tetapkanlah hatiku atau hati kami ke dalam kepada agamamu. Di situ. Jadi kita harus istiqomah. Karena tuh Allah tuh pasti membolak-balikan hati kita. Teruslah taat kepada Allah dari hati kita, agar kita akan mempunyai hati nurani. Nah, hati nurani di situ adalah, dalam bahasa Arab itu adalah fuadah. Fuadah. Hati nurani di sini dia selalu istiqomah, tidak lalai pada diri sendiri, tidak melanggar diri sendiri, bahkan tidak mengkhianati diri sendiri. Tetap ingat Allah dan juga tetap bersalawat kepada Nabi, dan terus mengerjakan amal soleh kapanpun dan dimanapun. Ini saja dulu yang akan saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW agar hati kita tetap teguh beriman dan juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bi Mustafa balagh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a karami. Ya Rabb balagh maqasidana
محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بلغ مقاصد واغفر لنا ما مضى وسعا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحمين يا رب واغفر لنا ما مضى وسع الكرم ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Langsung doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalihi wa wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatan tujina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqaddalna biha min jami'i ahli al-hajat وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على درجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك السميع قريب مجيب الدعوة وينقاد الحاجة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مشرف القلوب شرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولمعلمنا ولمشايخنا وللحاضرين المسلمين عامة أجمعين. اللهم يا غني يا حنين يا مولى يا معين يا رحيم يا رحيم أغفنا بحلالك وعن حرامك وبطاعتك وبفضلك عن نفسنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا walhamdulillahi rabbil alamin. Pagi-pagi makan ketupat, insya Allah berkah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis.